Halo, saya Paul Helga Fernandes, mahasiswa dari Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Filogenetik Ikan Tuna atau Tunus SPP yang didaratkan di Pelabuhan Benoa, Bali. Latar belakang. Ikan tuna merupakan komoditi perikanan terbesar ketiga di Indonesia setelah udang dan ikan demersal. Ikan tuna yang termasuk dalam famili Scombridae dapat diklasifikasikan dalam 4 genus, yaitu Tunus, Eutinus, Katsubonus, dan Auxis. Ikan tuna dari genus Tunus merupakan jenis yang mendominasi lebih dari 80% komoditas tuna di pasar internasional. Beberapa spesies tuna dari Tunus yang menjadi komoditas utama adalah tuna albacore atau Tunus alalunga, tuna mata besar atau Tunus obesus, tuna sirip biru atau tuna sirip biru Atlantik atau Tunus tinus, tuna sirip biru selatan atau Tunus makoi, dan tuna sirip kuning atau Tunus albacares. Ikan tuna dari genus Tunus memiliki karakteristik eksternal yang berbeda, tekstur pada tubuhnya, kepala, mata, sirip dada, sirip ekor, serta warna siripnya. Beberapa spesies ikan tuna seperti tuna sirip kuning atau Tunus albacares dan tuna mata besar atau Tunus obesus pada ukuran kurang dari 40 cm memiliki kemiripan morfologi yang dapat menimbulkan kesalahan identifikasi dan salah estimasi hasil tangkapan. Hal tersebut akan menjadi kendala pada identifikasi dan pemisahan tuna secara visual, sehingga perlu adanya kajian molekuler dengan menggunakan teknik DNA berkoding yang berguna dalam pengelolaan ikan tuna. DNA berkoding adalah sebuah teknik identifikasi organisme dengan menggunakan sekuen gen tertentu yang teruji kemampuannya membedakan tingkat spesies. Berbeda dengan identifikasi secara konvensional yang hanya dapat dilakukan dengan menggunakan spesimen yang utuh dan dewasa. Selain itu, teknik barcode dapat digunakan untuk mengidentifikasi semua bentuk tingkatan kehidupan, mulai dari telur, larva, sampai dewasa. Bahkan mampu digunakan juga untuk fragmen tubuh yang tidak diketahui asalnya. Dalam teknik DNA bercoding, control region mitokondria telah divalidasi sebagai penanda molekuler untuk membedakan spesies Tunus dan merupakan penanda yang lebih kuat daripada penanda standar DNA bercoding, yaitu CO1 mitokondria. Karena CO1 mitokondria sendiri tidak dapat membedakan semua spesies Tunus, termasuk yang dalam subgenus Neotunus, yaitu Tunus albacares, Atatinkus, dan Tonggol, yang sangat terkait erat. Filogenetik merupakan suatu metode yang digunakan untuk melihat dan memodelkan kedekatan suatu spesies dengan spesies lainnya. Analisis filogenetik digunakan untuk mengkonstruksi dengan cepat hubungan antara organisme dan mengestimasi perbedaan yang terjadi dari satu nenek moyang kepada keturunannya. Penelitian identifikasi tuna dengan menggunakan DNA bercoding perlu dilakukan karena dalam penanganan dan penyimpanan tangkapan di atas kapal, kondisi tangkapan tuna sudah dalam keadaan beku dan sirip sudah dipotong, yang dapat mengakibatkan kesalahan dan identifikasi spesies tangkapan serta estimasi hasil tangkapan. Penanganan dan penyimpanan tangkapan seperti itu dilakukan di beberapa perusahaan tuna yang ada di Pelabuhan Benoa, Bali.
Pelabuhan Benoa merupakan salah satu pelabuhan yang menjadi tempat pendaratan ikan tuna di Indonesia. Perkembangan industri perikanan tuna di Benoa berkembang pesat, mulai dari agen perusahaan penangkapan, perusahaan processing, eksportir, pengolahan ikan tuna, dan perusahaan jasa cold street. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengidentifikasi spesies ikan tuna atau Tunus spp yang didaratkan di Pelabuhan Benoa, Bali, dan mencari hubungan kekerabatan atau filogenetik antar spesies yang didaratkan di tempat tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan informasi mengenai spesies tuna atau Tunus spp serta hubungan kekerabatan dari setiap spesies yang ditemukan di Pelabuhan Benoa, Bali. Untuk batasan masalah dari penelitian ini yaitu untuk analisis filogenetik tuna atau Tunus spp hanya menggunakan sekuen DNA mitokondria dari kontrol region. Tinjauan pustaka. Bentuk tubuh dari ikan tuna menyerupai torpedo. Ikan tuna mempunyai dua sirip pada punggungnya. Sirip depan pendek dan terpisah dari sirip belakang. Terdapat sirip-sirip tambahan pada belakang sirip punggung dan dubur. Sirip dada tuna terletak agak ke atas, sirip perutnya kecil, dan sirip ekornya agak ke dalam dengan jari-jari penyokong yang menutupi seluruh ujung pural ikan. Ikan tuna memiliki tubuh yang ditutupi oleh sisik berukuran kecil dengan warna sisik biru tua agak gelap pada bagian atas tubuhnya. Tubuh dari ikan tuna licin, dengan sirip dada melengkung dan sirip ekor yang bersesak dengan celah yang lebar. Sirip punggung, dubur, perut, dan dada dari ikan tuna memiliki ujung pangkal yang melekuk pada tubuh sehingga dapat menyebabkan daya gesekan air dengan tubuh ikan menjadi diperkecil sehingga ikan tuna dapat berenang dengan kecepatan penuh. Ikan tuna termasuk ke dalam spesies yang bermigrasi jauh atau highly migratory species. Migrasi ikan tuna di perairan Indonesia merupakan bagian dari jalur migrasi tuna dunia karena wilayah Indonesia terletak pada lintasan perbatasan perairan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Migrasi kelompok tuna yang melintasi wilayah perairan pantai dan teritorial terjadi karena perairan tersebut berhubungan langsung dengan perairan kedua samudra. Kelompok tuna merupakan jenis kelompok ikan pelagis besar yang dibagi menjadi kelompok tuna besar dan tuna kecil. Tuna besar terdiri atas tuna mata besar, tuna sirip kuning, albakor, dan tuna sirip biru selatan, dan tuna abu-abu. Sedangkan yang termasuk tuna kecil adalah cakalang. Klasifikasi tuna yaitu sebagai berikut. Filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Teleosteae, subkelas Actinopterygii, ordo Perciformes, subordo Scombridae, famili Scombridae, genus Tunus. Spesies yang terdapat dalam genus Tunus yang pertama ada Tunus obesus atau dikenal dengan sebutan big eye tuna atau tuna mata besar, termasuk jenis tuna besar. Sirip dada cukup panjang pada individu yang besar dan menjadi sangat panjang pada individu yang sangat kecil. Warna bagian bawah dan perut putih. Garis sisi pada ikan yang hidup seperti sabuk berwarna biru membunjur sepanjang badan. Sirip punggung pertama berwarna kuning terang, sirip punggung kedua dan sirip dubur berwarna kuning muda. Jari-jari sirip tambahan atau finlet berwarna kuning terang dan hitam pada ujungnya. Selanjutnya yaitu Tunus alalunga atau tuna albakor.
Salah satu ciri albakor yang paling menonjol adalah sirip dada yang sangat panjang. Pada individu yang panjangnya lebih dari 50 cm, sirip dada bisa 30% dari panjang cagak. Karena big eye tuna yang terkait erat atau Tunus obesus juga memiliki sirip dada yang sangat panjang, albakor sulit dibedakan dengan tuna big eye remaja. Sirip dada tuna big eye memiliki ujung bulat, sedangkan sirip dada albakor memiliki ujung lebih runcing. Karena big eye tuna tumbuh jauh lebih besar dari albakor, hanya tuna big eye remaja yang salah diidentifikasi sebagai albakor. Selain sirip dada yang panjang, albakor memiliki sisik yang sangat kecil yang menutupi tubuh mereka. Albakor memiliki pita warna biru pudar di sepanjang sisi tubuh serta warna kuning di sirip punggung dan sirip dubur. Jantan mirip dengan betina dalam penampilan dan warna, tetapi mulai tumbuh lebih besar dalam ukuran setelah kematangan seksual karena tingkat pertumbuhan yang berbeda. Selanjutnya ada Tunus albacares atau ikan tuna sirip kuning atau madidihang. Jenis tuna ini saat dewasa sirip punggung kedua dan dubur tumbuh sangat panjang, sirip dada cukup panjang. Warna tubuh madidihang bagian atas berpadu antara hitam dan keabu-abuan. Warna kuning perak pada bagian bawah, sirip-sirip punggung, perut. Sirip tambahan kuning cerah berpinggiran gelap. Pada perut terdapat kurang lebih 20 garis putus-putus warna putih pucat melintang. Selanjutnya ada Tunus tongkol atau tongkol abu-abu. Memiliki sirip dorsal pertama di dekat bagian tengah, sedangkan sirip dorsal kedua lebih tinggi dari dorsal pertama. Sisi bawah dan perut berwarna putih, keperakan dengan bercak-bercak atau bintik-bintik oval memanjang yang tak berwarna, diatur dalam baris yang berorientasi horizontal. Sirip dorsal, pektoral, dan pelvic berwarna kehitam-hitaman. Ujung sirip dorsal dan sirip anal berwarna kekuningan. Sirip anal berwarna keperakan. Sirip dorsal dan anal berwarna kekuningan dengan batas keabu-abuan. Sirip caudal berwarna kehitaman dengan corak hijau kuning. Selanjutnya ada Tunus makoi atau tuna sirip biru selatan. Termasuk jenis tuna yang berukuran besar. Dan tuna ini merupakan tuna terbesar di antara jenis tuna yang ada. Mempunyai sirip dada sangat pendek, yaitu kurang dari 80% panjang kepala. Sepanjang sirip dada ini tidak pernah mencapai jarak antara kedua sirip punggung. Bagian bawah perut berwarna putih keperakan dengan garis melintang berselang-seling, tidak berwarna, dengan deretan bintik-bintik tidak berwarna dan hanya terlihat pada ikan yang masih segar. Sirip punggung atau dorsal fin pertama berwarna kuning atau kebiru-biruan. Sirip anus atau anal fin berwarna kuning gelap dengan pinggiran hitam. Selanjutnya ada Tunus tinus atau tuna sirip biru Atlantik. Tuna sirip biru Atlantik berwarna biru gelap hingga hitam di permukaan dorsal dan berwarna perak di bagian perut. Bluefin diketahui memiliki sirip kecil yang mengarah ke sisi punggung dan perut menuju sirip dubur. Selanjutnya ada Tunus atlanticus atau tuna sirip hitam, adalah tuna yang berukuran kecil. Tuna ini memiliki sirip berwarna hitam pada bagian tubuh atas, berwarna hitam metalik, sedangkan pada bagian tubuh bagian bawah berwarna perak. DNA atau deoksiribonukleik asid adalah persenyawaan kimia yang paling penting pada makhluk hidup, yang membawa keterangan genetik
dari sel khususnya atau dari makhluk hidup dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Semua sel pada tubuh memiliki DNA yang sama dan sebagian besar terdapat pada nukleus. DNA juga dapat ditemukan pada mitokondria. Struktur dari DNA terdiri dari gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Informasi yang dibawa oleh DNA bergantung pada urutan basa nitrogen yang terdiri dari adenin dilambangkan A, timin dilambangkan T, guanin dilambangkan G, dan sitosin dilambangkan C. Basa pada DNA selalu berpasangan, yaitu adenin dengan timin, guanin dengan sitosin. Masing-masing pasangan basa melekat pada molekul gula atau deoksiribosa dan fosfat membentuk unit nukleotida. Nukleotida tersusun berpasangan pada baris panjang berbentuk spiral yang sering disebut double helix. DNA dapat bereplikasi dan memperbanyak jumlahnya ketika akan terjadi pembelahan sel, sehingga tiap sel baru akan memiliki DNA yang sama seperti sel yang lama. Proses replikasi DNA dimulai ketika untayan DNA dibuka dan dipisahkan oleh enzim likikase sehingga terjadi pemisahan antara untayan satu dengan untayan lainnya. Selanjutnya, tiap untayan DNA yang terpisah tersebut menjadi dasar cetakan atau template pasangan baru yang prosesnya dibantu oleh enzim DNA polimerase. Fungsi DNA yaitu untuk mensintesis protein dan mereplikasi. Replikasi diperlukan ketika terjadi pembelahan untuk memberikan informasi yang sama pada tiap sel baru. Dalam proses sintesis protein, DNA menyediakan informasi genetik yang diperlukan oleh sel untuk dapat berfungsi secara fungsional dan struktural. Informasi dari DNA diturunkan dari generasi ke generasi dan merupakan kombinasi dari ayah dan ibu. Mitokondria DNA. Mitokondria berbentuk setrik atau memanjang. Strukturnya seperti batang dikelilingi oleh membran dalam dan membran luar. Membran luar mitokondria halus, sedangkan membran dalam melekuk menjadi membran atau tubuli yang disebut dengan kriste yang memanjang menuju ruangan dalam atau matriks. Mitokondria ditemukan di seluruh sitoplasma dalam jumlah besar, sekitar 1000 buah di setiap sel. Mitokondria banyak ditemukan pada sel-sel yang menggunakan jumlah besar energi, sedangkan sel-sel yang kurang aktif mengandung lebih sedikit mitokondria. DNA mitokondria tidak dapat mengalami rekombinasi, sehingga terjadinya diversifikasi genetika hanya melalui mutasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa gen yang terjadi di mitokondria terjadi pada waktu-waktu tertentu, sehingga dapat digunakan untuk studi sejarah kehidupan organisme di masa lalu. DNA mitokondria terdiri dari 15.000 sampai 17.000 pasang basa. Setiap genom DNA mitokondria terdiri atas daerah coding dan non-coding. Daerah coding mengambil proporsi 90% dari total genom, sedangkan sisanya merupakan daerah non-coding. Daerah coding mengandung 37 gen penyandi yang terdiri atas 22 gen penyandi transfer RNA, 2 gen penyandi ribosoma RNA, dan 13 gen penyandi protein. Ekstraksi DNA. Ekstraksi DNA merupakan suatu kegiatan untuk memisahkan DNA dari kandungan lain dari sebuah sampel sehingga didapatkan DNA murni. Ekstraksi DNA merupakan tahap awal dalam analisis genotip. Polymerase chain reaction atau PCR. PCR adalah suatu metode enzimatis untuk melipat gandakan secara eksponensial suatu sekuen nukleotida tertentu dengan cara in vitro. Proses PCR berlangsung dalam beberapa siklus.
bergantung pada enzim polimerase, jumlah cetakan atau template, dan bahan-bahan yang lain. Komponen utama yang diperlukan pada proses PCR yaitu DNA cetakan atau template, yaitu fragmen DNA yang akan dilipat gandakan. Primer, yaitu urutan oligonukleotida pendek, sekitar 15-25 basa nukleotida, yang digunakan untuk mengawali sintesis rantai DNA. DDH2O dan buffer PCR sebagai pelarut. Deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP, dan enzim DNA polimerase, yaitu enzim yang melakukan katalisis reaksi pemanjangan primer atau sintesis rantai DNA. Proses PCR adalah proses enzimatis untuk memperbanyak DNA dengan memanfaatkan sifat replikasi DNA dan perubahan fisik DNA terhadap suhu. Ada 3 tahap yang terjadi pada proses PCR, yaitu tahap peleburan atau denaturasi. PCR dimulai dengan pemanasan molekul DNA, sehingga DNA target yang berupa untai ganda akan terdenaturasi dan terpisah menjadi untai tunggal karena putusnya ikatan hidrogen di antara basa-basa yang komplement. Denaturasi awal biasanya berlangsung selama 3 menit. Untuk denaturasi berikutnya, waktu yang diperlukan hanya 30 detik pada suhu 95 derajat Celcius atau 15 detik pada suhu 97 derajat Celcius. Jika denaturasi tidak berlangsung sempurna, maka dapat menyebabkan terputusnya untai DNA, dan jika denaturasi terlalu lama, maka aktivitas enzim polimerase akan hilang. Yang kedua, ada tahap penempelan atau annealing. Annealing adalah proses penempelan primer pada rantai DNA komplementnya. Pada tahap ini, enzim polimerase mulai membentuk untai DNA baru dari seuntai DNA yang berukuran pendek. Agar suatu primer dapat menempel pada target, diperlukan suhu yang lebih rendah, sekitar 50-60 derajat Celcius. Semakin panjang ukuran primer, maka suhunya juga semakin tinggi. Tahap pemanjangan atau extension. Extension merupakan proses pemanjangan nukleotida dengan bantuan enzim polimerase DNA membentuk sekuen DNA baru. Proses ekstensi ini terjadi pada suhu optimum enzim polimerase, yaitu 72 derajat Celcius. Kecepatan penyusunan nukleotida tergantung pada buffer, pH, konsentrasi garam, dan molekul DNA target. Nukleotida yang terbentuk sekitar 35-100 nukleotida per detik. Biasanya di akhir siklus PCR, waktu yang digunakan untuk tahap ini diperpanjang sampai 5 detik, sehingga seluruh produk PCR diharapkan berbentuk DNA untai ganda. Elektroforesis. Elektroforesis merupakan proses bergeraknya molekul bermuatan pada suatu medan listrik. Kecepatan molekul yang bergerak pada medan listrik tergantung pada muatan, bentuk, dan ukuran. Dengan demikian, elektroforesis dapat digunakan untuk separasi makromolekul seperti protein dan asam nukleat. Media pendukung yang digunakan dalam elektroforesis tergantung pada jenis elektroforesis, misalnya protein serum, enzim, lipoprotein. Elektroforesis biasanya memerlukan media penyangga sebagai tempat bermigrasinya molekul-molekul biologi. Media penyangganya bermacam-macam, tergantung pada tujuan dan bahan yang akan dianalisa. Media penyangga yang sering dipakai dalam elektroforesis antara lain yaitu kertas, selulosa, asetat, dan gel.
Gel agarosa merupakan matriks penyangga yang banyak dipakai untuk separasi protein dan asam nukleat. Mekanisme dasar pengolahan gel biasanya terdiri atas 3 langkah dasar, yaitu deteksi pita, pencocokan pita, dan kuantifikasi dan perbandingan. Ketiga langkah ini sangat tergantung pada metode elektroforesis. Teknik elektroforesis dapat digunakan untuk analisis DNA, RNA, maupun protein. Elektroforesis DNA dapat dilakukan untuk menganalisis fragmen-fragmen DNA, hasil isolasi DNA, ataupun hasil amplifikasi DNA. Arah pergerakan untuk DNA adalah menuju elektroda positif karena adanya muatan negatif pada rangka gula fosfat yang dimiliki oleh DNA. Waktu dan tempat penelitian. Pengambilan sampel dilakukan pada bulan Mei 2019 yang disesuaikan dengan waktu pendaratan tuna yang berlokasi di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali. Analisis molekuler dilakukan di Laboratorium Biodiversitas Indonesia atau Bionisia yang berlokasi di Jalan Tukat Balian, Renon, Denpasar, Bali. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu api bunsen digunakan untuk memanaskan pinset agar steril, pinset digunakan untuk mengambil sampel, tray digunakan untuk meletakkan mikrotub 0,6 mili sebagai wadah untuk meletakkan sampel dan larutan, heating block digunakan sebagai alat menginkubasi sampel, vortex digunakan sebagai alat untuk menghomogenkan bahan-bahan dalam mikrotub, centrifuge digunakan sebagai alat untuk memisahkan molekul berdasarkan beratnya, PCR strip tube sebagai wadah untuk larutan master mix yang sudah dicampur dengan sampel, tips untuk mengambil cairan sampel, pipet mikro digunakan untuk mengambil larutan DDH2O dan larutan master mix, microwave untuk memanaskan buffer yang telah dicampurkan dengan agaros, mesin elektroforesis untuk mengalirkan listrik pada gel, LED transilluminator untuk memvisualisasikan hasil gel agaros yang telah di elektroforesis, thermal cycler atau PCR untuk menggandangkan atau amplifikasi DNA. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1. Etanol 96% untuk mengawetkan sampel. Yang kedua, larutan Chilex 10% untuk ekstraksi DNA. Kemudian sampel sirip tuna untuk sebagai objek penelitian. Larutan DDH2O untuk melarutkan DNA, larutan master mix untuk reaksi polimerase DNA, dan bubuk agaros sebagai bahan untuk larutan gel, biotium untuk mengikat DNA dan menyebabkan DNA yang ada pada gel agaros dapat berpendar saat disinari UV. Loading die sebagai pemberat dan pewarna untuk memudahkan meletakkan DNA saat elektroforesis. Kemudian low mass DNA ladder sebagai penentu ukuran fragmen DNA. Secara ringkas, alur pelaksanaan penelitian ini dapat diilustrasikan pada gambar berikut. Pengambilan sampel tuna dilakukan di Pelabuhan Benoa, kemudian diekstraksi menggunakan metode Chilex 10%, dilanjutkan dengan PCR DNA menggunakan primer CRK-CRE. DNA hasil PCR akan divisualisasikan dengan elektroforesis, kemudian DNA disinari
LED untuk diamati. Jika DNA positif, maka hasil dari PCR dapat dilanjutkan dengan proses sequencing DNA untuk menentukan urutan basa nukleotida. Hasil dari sequencing DNA kemudian diolah menggunakan program MEGA untuk penentuan spesies serta filogenetik antar spesiesnya. Pengambilan sampel tuna dilakukan secara langsung di 2 perusahaan tuna di Pelabuhan Benoa, Bali, yaitu di Bali Tuna Segar dan Jaya Kota. Pengambilan sampel hanya dilakukan sekali di setiap perusahaan dan dilakukan saat kapal perusahaan tuna tersebut sedang melakukan pendaratan tuna. Sampel yang didapat kemudian diidentifikasi secara molekuler. Sampel yang diambil adalah bagian sirip vektoral atau sirip dada yang berukuran kurang lebih 5 cm. Sirip dada dipilih karena bagian tubuh tersebut merupakan bagian yang lebih aktif dan memiliki kualitas DNA lebih baik dari bagian lain. Sampel sirip yang telah diambil dimasukkan di dalam mikrotub 1,6 mili yang telah diisi dengan larutan etanol 96%. Penggunaan bahan etanol ini dimaksudkan untuk mencegah rusaknya komposisi DNA pada sampel. Selanjutnya, sampel diberi label pada masing-masing tub. Ekstraksi DNA. Pada penelitian ini, tahap ekstraksi harus dalam keadaan steril untuk mencegah kontaminasi. Ekstraksi DNA dilakukan dengan menggunakan larutan silex 10%. Ekstraksi DNA bertujuan untuk menghancurkan sel dan memisahkan DNA pada sampel. Pada tahap ekstraksi, pinset dicelupkan ke dalam etanol 96% dan dibakar dengan api Bunsen. Lalu dilakukan pengambilan sedikit jaringan sampel sebanyak 2 mm dengan menggunakan pinset dan kemudian dimasukkan ke dalam tub berisi larutan silex 10%. Larutan silex yang sudah diisi jaringan kemudian dihomogenkan dan disentrifus selama 15 detik. Setelah itu, sampel dipanaskan menggunakan heating block selama 60 menit dengan suhu 95 derajat Celcius. Tujuan pemanasan pada heating block adalah untuk memecah sel sehingga DNA keluar dan bercampur dengan larutan silex 10%. Setelah dipanaskan selama 60 menit, tub kemudian di vortex dan disentrifus lagi selama kurang lebih 15 detik sehingga DNA dan organel sel lainnya terpisah. Larutan ekstraksi siap untuk diamplifikasi. Polymerase chain reaction atau PCR. Proses amplifikasi DNA menggunakan metode polymerase chain reaction atau PCR dilakukan pada lokus mitokondria DNA control region menggunakan primer forward CRK dan primer reverse CRE. Langkah awal dalam melakukan amplifikasi DNA yaitu dengan membuat master mix atau campuran reagen. Reaksi PCR dilakukan dalam volume sebanyak 25 mikroliter. Dalam setiap reaksi terdapat 12 mikroliter larutan reagen yang terdiri dari DDH2O, PCR buffer, DNTP, MgCl, dan primer CRK dan primer CRE. Masing-masing mikrotub yang berisi sampel dihomogenkan terlebih dahulu selama 30 detik menggunakan vortex. Kemudian mikrotub dimasukkan ke dalam mesin thermocycle atau mesin PCR saat suhu mencapai 80 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan enzim ke dalam masing-masing mikrotub.
Proses PCR dilakukan dengan menggunakan mesin thermocycler yang sudah diprogram dalam 38 siklus dengan terdapat kondisi denaturasi, annealing, dan extension seperti yang ditampilkan pada slide berikut. Elektroforesis. DNA hasil amplifikasi divisualisasi menggunakan elektroforesis pada gel agaros 1% dalam larutan buffer. Langkah pertama sebelum melakukan elektroforesis dengan pembuatan gel agaros yang mencampurkan bubuk agaros 0,75 gram ke dalam gelas beker yang berisi 75 ml larutan buffer. Setelah itu dipanaskan di dalam microwave selama 4 menit dan larutan gel agaros dituangkan ke dalam cetakan yang sudah dipasang sisir pembuat sumur dan didiamkan selama 1 jam. Larutan loading day dan biotium, sampel dan leather dicampurkan di atas kertas parafilm. Larutan yang telah dicampur kemudian dimasukkan ke dalam sumur gel agaros, lalu diberi arus listrik 100 volt dan 200 ampere selama 30 menit. Langkah selanjutnya, DNA diamati dengan LED transilluminator. Sampel yang menunjukkan hasil positif mengandung DNA. Selanjutnya dikirim ke Genetika Science Indonesia, Jakarta, untuk dilakukan sequencing. Sequencing DNA bertujuan untuk menentukan urutan nukleotida yang terdapat dalam DNA. Analisis data. Identifikasi spesies. Data hasil pembacaan urutan basa nukleotida atau sequencing diolah menggunakan program MEGA 5.2 atau Molecular Evolutionary Genetic Analysis. Data tersebut disejajarkan atau alignment menggunakan Crystal W pada program MEGA 5.2 untuk melihat keragaman basa nukleotidanya. Untuk menentukan spesies dilakukan proses BLAST atau Basic Local Alignment Search Tool, yaitu membandingkan dengan database sequence DNA. Analisis filogenetik. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk analisis filogenetik yaitu metode Neckburn Joining Tree dengan nilai bootstrap 1000. Pembuatan pohon filogenetik pada penelitian ini menggunakan jarak genetik spesies dihitung dan dimodelkan menggunakan model Kimura 2 parameter. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Apabila ada yang kurang mengerti, silakan bertanya pada kolom komentar. Terima kasih.